Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari pemimpin kita. Ada dua pola Allah dan pola yang kedua adalah pola manusia. Nah, kita akan melihat bagaimana pola Allah dan bagaimana pola manusia. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 berbunyi, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang musuh, tetapi sekarang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menyebut dia, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan yang kita baca dari 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 13 ini, kita sudah menemukan ada dua pola yang berbeda bagaimana mencari pemimpin kita. Nah, pada waktu Israel mengalami boleh saya katakan krisis kepemimpinan, atau boleh saya juga saya katakan ada masa transisi kepemimpinan, yang dimana Saul ini sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel. Nah, sebagai gantinya Allah memerintahkan Samuel untuk pergi kepada Isai karena salah satu anaknya akan dipilih menjadi raja. Tetapi Allah tidak memberitahukan kepada Samuel siapa yang akan diurapi. Nah, ketika Samuel tiba di rumah Isai, di situ sudah berkumpul anak-anak semua, dari yang tua sampai anak yang ketujuh itu. Lalu keluarlah, berdirilah di depan Samuel anak yang tua, yaitu Eliab. Nah, ketika Eliab berdiri di depan Samuel, karena orangnya gagah perkasa, ya, perawakannya tinggi besar, Samuel langsung secara spontan, orang ini yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Tetapi Allah langsung menegur Samuel. Dia bilang, Allah mengatakan, engkau melihat karena perawakannya, engkau melihat, manusia melihat dari depan mata, tetapi aku Allah, aku melihat hati. Jadi saudara-saudara, di sini perbedaannya. Samuel, atau saya kembali mengatakan pola manusia ini diwakilkan oleh Samuel. Samuel melihat perawakan, fisiknya yang tinggi, ini cocok jadi pemimpin, cocok jadi raja Israel. Tetapi Allah tidak melihat itu fisiknya nomor satu, tapi hati yang nomor satu, fisik nomor dua. Makanya ayat yang ke-7 di sini dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara-saudara, hati itu sangat penting. Ya, Daud tidak pernah mimpi dia akan menjadi raja. Bahkan dalam daftar calon, itu calon sebagai raja Israel, Daud tidak masuk dalam daftar bakal calon. Ya, apalagi calon tidak ada. Tetapi justru Daudlah yang Tuhan pilih. Sementara waktu itu Daud tidak ada di dalam rumah karena dia lagi menjalankan tugas papanya Isai, yaitu menyembelihkan kambing domba. Makanya Samuel mengatakan, dari ketujuh anak itu keluar, inikah semua anakmu Isai? Isai mengatakan, masih ada satu yang bungsu, tapi dia tidak ada di sini, dia ada sementara di padang menyembelihkan kambing domba. Samuel berkata, pergi jemput dia, sebab kalau anak itu tidak datang, kami tidak akan duduk makan di rumah ini. Saudara-saudara, waktu itu kalau hamba Tuhan tidak makan di rumah yang dia masuk, rumah itu tidak diberkati. Hanya sih mereka bergegas untuk jemput Daud. Begitu Daud datang, dia kemerah-merahan karena terik panas, ya elok panasnya. Allah mengatakan, urapi dia, karena dialah yang aku pilih. Samuel mengeluarkan tanduk yang berisi minyak, lalu Daud diurapi oleh Samuel, dan sejak itu roh Tuhan mulai mengawal Daud. Itu prosesnya, saudara. Nah, mari kita melihat hal ini untuk kita mencari pemimpin. Kita melihat memilih pemimpin kita. Jangan dulu kita melihat dari latar belakang ekonomi, keluarga, pendidikan dan lain-lain. Tetapi hal yang pertama, kita melihat hati. Kalau hati yang beres, semuanya akan ikut beres. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.